Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini tanggal 24 Agustus 2023. Minggu depan kita tanggal 31 Agustus adalah hari yang terakhir bulan Agustus. Mari, silakan. Tanggal berubah, hari boleh berubah, bulan boleh berubah, tapi cinta kita kepada Yesus tidak pernah berubah. Karena Yesus juga tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita punya Yesus yang ajaib. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia ajaib. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Biar kita lakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus harapan jiwaku. Karena renungan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Aku Tuhan. Pengharapan kita bukan kepada manusia, pengharapan kita hanya kepada Yesus, sebab Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala penghibur teguh, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala penghibur teguh. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya harapanku. Amin, haleluya. Yesus melepas hidupku. Ya sekian lama karena beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Damainya kukunya cintaku Dia. Dia angkat kalau aku jemaah. Amin, haleluya. Dalam susah hati ku selalu harap pada Dia. Yesus, Yesus satu-satunya harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tahu di surga ada tubuh saya, satu tempat dekat bersama Ya Yesus. Amin, haleluya. Ku pegang tangannya yang lubang di paku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwa.
jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidup dosaku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Dalam Ibrani 10 ayat 35 36, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukannya kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oh Yesus, harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Itulah Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku untuk firman-Mu, dan ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbangun tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya pengharapan kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Selalu saya menangis. Tuhan, terima kasih buat rahmat anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Karena renungan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Amin. Mari kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Kan orang rendah hati akan diangkat sama Tuhan. Tapi yang orang tinggi hati akan direndahkan. So, takut kita kepada Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan tadi, saya selalu baca kembali saudara ya. Supaya kita harap tekun, harap pada Tuhan.
Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita. Ibrani 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Oh haleluya. Ada janji Tuhan saya, ada janji Tuhan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara semua, yaitu upah yang menanti kita. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, mari kita tekun. Saya tekun terus terbaca firman Tuhan pagi malam, lalu YouTube kepada Bapak Ibu. Saya tekun melakukannya dengan penuh kesetiaan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kita melakukan kehendak Allah Bapak Ibu ya. Ayo, biarpun saya melakukan dengan sederhana ya. Saya dengan sederhana main gitar, menyanyi sederhana, tapi saya lakukan dengan hati yang tulus, hati yang bersih tanpa pamrih. Karena saya pandang Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga mari dengarkan firman Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba. Tuhan tidak boleh beda-beda konon pendeta hebat, ini tidak hebat, tidak ada. Semua yang hebat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pendeta yang hebat, dan yang hebat satu, Tuhan Yesus. Kita semua pendeta hamba Tuhan manusia adalah hamba Tuhan, congosnya Tuhan. Kita semua bisa dipakai Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita senantiasa menghormati kasih karunia Tuhan, dan kita hargai, dan kita makin hari makin cinta Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yesaya pasal 17 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar, dengan sayap yang besar, dan panjang penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ya, jadi ini perumpamaan Bapak Ibu ya. Ini seekor burung raja wali yang besar. Kalau kita lihat di sini, nanti kita nyambung ya. Apa itu? Siapa burung raja besar ya, ini kita jelaskan ya, ada ayatnya. Mari kita dengar terus kita baca. Ia mematahkannya pucuknya yang paling ujung dan bawanya ke sebuah negeri yang perdagangan, lalu diletakkannya di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruh-taruh tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah ditaburi. Ia menempatkan dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabang yang melengkung menuju burung itu, dan akar-akar tetap di bawahnya. Demikian ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkannya tunas-tunas dan memancarkan taruh-taruh. Ayat ke-7. Dalam padu itu ada juga burung raja besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabangnya dijalurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih daripada pedang di mana ia ditanam. Jadi jelas di sini Tuhan umpamakan ada dua burung raja wali besar. Siapa itu? Mari sebentar, nanti kita baca dulu, baru nanti saya jelaskan biar jelas. Ayat 8. Nama ini ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya bercabang-cabang dan berbuah, supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulam yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Nah, Bapak ya, apa artinya burung raja wali itu? Apa? Nanti dijelaskan di sini. Apa artinya ini? Katakanlah, lihat. Nah, ini saudara. Raja Babel datang ke Yerusalem dan mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Amin. Dari ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang burung raja besar. Itu Tuhan sudah jelaskan adalah Raja Babel. Siapa Raja Babel? Raja Nebukadnezar ya. Di situ dikatakan datang ke Yerusalem. Di ayat yang kedua, ya, burung raja besar itu dengan sayap yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna, datang ke gunung Libanon. Jadi Libanon di sini diumpamakan Yerusalem. Nah, ayat 13 ya. Terus kita ikuti. Lalu yang mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Yang mengambil juga orang-orang berkuasa di sini. Ini raja-raja Sedekia, raja yang sudah kita banyak lalui saudara ya. Jadi diumpamakan sama Tuhan ya. Jadi terus selanjutnya saya mau baca 14. Supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan demikian tetap ada.
Tapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir. Nah, lihat ini saudara ya. Terus berikutnya, supaya diberi kuda dan tarang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang itu berbuat demikian dapat luput? Apakah orang dapat mengingkari perjanjian luput? Ya, lihat sini ya. Ada dua burung Raja Wali. Satu sudah dikatakan burung raja yang besar itu adalah Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Ya, pada waktu bangsa Israel diserang pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, terus tak minta pertolongan kan? Nah, minta pertolongan ini datang ada lagi burung raja yang besar di ayat yang ketujuh. Itu di sini adalah Firaun. Ini di ayat yang ke-15. Tapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusan ke Mesir. Nah, jadi ada lagi burung raja yang besar itu Mesir Firaun. Nanti kita baca dulu berikutnya supaya jelas ya. Ayat 16, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya, dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Ayat 17, dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang pada waktu tembok penghubungan ditimbun dan benteng penghubungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Nah, jadi ada dua raja, Fir'aun termasuk Raja Nebukadnezar, karena terjepit seluruh bangsa Israel diserang oleh Raja Nebukadnezar, minta bantuannya kepada Raja Mesir Fir'aun. Tapi itulah manusia, percuma kata Tuhan. Semua pengharapan kepada manusia tidak. Semua tidak memberikan jaminan sempurna. Hanya Tuhan Yesus pengharapan kita. Terus ayat 18. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyugun hal itu dengan berjabat tangan, tapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipanjang ringan dan perjanjian di depanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku yang akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia karena ia beroleh setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Dan beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabang. Ayat 24 yang terakhir. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca, kitab Yeskiel pasal 17, satu pasal penuh ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita makin hari makin dalam dengan firman Tuhan. Makin hari mengerti Tuhan Yesus sebagai Allah yang besar, yang punya manusia, yang punya segala-galanya. Bangsa Israel ini contoh buat kita semua, supaya jangan sampai melakukan seperti bangsa Israel, karena dia jauh dari Tuhan, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Akhirnya kita sudah bacakan pada waktu yang sebelumnya, diizinkan Raja Babel, Raja Nebukadnezar, untuk menjajah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel merasa terjepit. Pada waktu diserang, dibuang pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, akhirnya dia minta tolong juga kembali kepada Mesir. Mesir bicara dunia. Seringkali kita juga sama. Seringkali kita menghadapi masalah, pergumulan, tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada dukun, berharap dan kekuatan sendiri, berharap pada manusia. Itu semua terkutuk karena firman Tuhan. Maka Tuhan katakan sini, Tuhan yang merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Jadi artinya, mari harapan kita kepada Tuhan. Silakan persoalan kita boleh hadapi, tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Harapan kita hanya kepada Yesus, satu-satunya sumber kekuatan kita. Sebab hanya kepada Dia sumber kekuatan kita. Sebab tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saya mau baca Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin.
Marilah melalui firman Tuhan sehingga kita makin mengerti. Kita tidak mau seperti bangsa yang tegar tengkuk keras kepala, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi pengharapan kita hanya kepada Yesus. Karena sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala kali itu datang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yesus, harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas dosaku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Cintai Tuhan Yesus, berharap selalu dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Dia yang menumbuhkan, Dia yang meninggikan, Dia yang mengokohkan, meneguhkan, dan segala kalanya bersumber datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.